Yo, selamat malam. Kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, kali ini gua akan ngebahas soal beberapa berita yang baru aja muncul beberapa hari yang lalu beserta yang baru-baru inilah gitu. Ya, yang belum sempat gua bahas juga akan gua bahas sekarang. Oke. By the way, sekarang gua syuting sekitar jam ya sekitar setengah tiga lah. Udah lumayan lumayan pagi lah. Oke, oke. Ya jadi di sini gua akan ngebahas ya soal beberapa saga transfer yang acak-acakan gak jelas ya di MotoGP musim 2021 ini. Jadi ada kabar baru yang memberikan kabar bahwa Andrea Dovizioso sekarang resmi bergabung dengan Petronas Yamaha SRT untuk MotoGP musim 2021 ya. Oke. Terus yang kedua, ada Franco Morbidelli yang secara resmi akan naik ke pabrikan Yamaha untuk MotoGP 2021 ya, menggantikan posisi Maverick Vinales. Terus berikutnya ada Vinales yang akan mengendarai motor RSGP milik Aprilia di tanggal 31 dan sampai tanggal 1 September ya. Jadi akan mulai melakukan eh, tes bersama tim Aprilia. Oke, gue akan bahas tiga ini. Yang pertama, gue akan ngebahas soal Andrea Dovizioso yang resmi bergabung ke eh, tim Petronas Yamaha SRT. Oke, um, gue belum tahu sistem kontraknya di mana. Akankah ini sampai ke MotoGP 2022 musim depan atau hanya di MotoGP 2021 ini saja? Oke, jadi Yamaha resmi mengumumkan Andrea Dovizioso akan membalap bersama mereka untuk MotoGP 2021 atau hingga akhir musim inilah gitu ya, menggantikan posisi dari Franco Morbidelli. Jadi dia akan membalap bersama tim Petronas. Ini nanti di GP Misano hingga sampai MotoGP selesai. Ya, jadi kembalinya Dovi ini, kalau gue bilang ya, em, sungguh membuat gue bertanya-tanya, ada apa dengan Yamaha gitu ya, sampai harus merekrut pembalap kawakan seperti Dovi. Ya, memang Dovi sudah tua, tapi di sini kan yang diperlukan adalah pengalamannya. Pengalamannya ini cukup tinggi banget di MotoGP, ya kan? Seperti yang lo tahu bahwa Dovi hampir semua tim dia sudah menaikinya ya di MotoGP. Ya, oke, pertama kali bersama Honda, terus Yamaha di tahun 2012 dan di Ducati tahun 2013, 14, 15 hingga 2019 ya. Bersama Honda punya banyak poin penting. Terus bersama Ducati, sekarang Dovi bisa dimanfaatkan untuk mencari data Ducati, ya kan? Terus dia juga sudah naik motor Aprilia, ya. Sudah naik motor Aprilia sejak Juni kalau nggak salah, April ya, mulai tes bersama tim tim Aprilia untuk pertama kalinya. Itu kan juga Dovi sudah punya data dari Aprilia. Ini juga menguntungkan juga buat tim Yamaha untuk dimanfaatkan hingga akhir musim ini. Atau ya mungkin Dovi bisa aja tetap mengisi slot kosong untuk MotoGP musim depan bersama tim satelit Yamaha. Oke, di sini gue gak akan bilang untuk musim depan Petronas Yamaha SRT. Kenapa? Karena Petronas sama SRT ya resmi berpisah. Terus SRT juga resmi dibubarkan. Jadi ya gue menyebut tim satelit Yamaha aja. Oke. Jadi tim satelit Yamaha ini kemungkinan akan tetap pakai jasa dari Andrea Dovizioso. Tapi di sini gue agak sedikit ragu. Kenapa? Yang pertama, Dovi sudah gak muda lagi, udah 34 tahun, mungkin udah hampir 35 ya. Terus di sini musim depan Dovi kemungkinan ya.
dia akan bersaing dengan pembalap muda lainnya seperti ya Iker Lecuona. Kan Iker Lecuona juga nggak dapat tempat di KTM padahal tampil bagus di seri seri apa seri Silverstone ya. Terus gue bilang si Dovi ini bakalan mungkin uh, 75% lah dia bakalan tetap stay di Yamaha untuk musim depan juga. Tapi gue juga nggak tahu karena ini keputusan Yamaha. Jadi gue nggak bisa mastiin 100% Dovi akan tetap stay di Yamaha. Uh, tapi kalau di sini gue lihat MotoGP juga dengan adanya Dovi, persaingan MotoGP juga akan semakin menarik. Tapi untuk tahun 2021 ini, MotoGP jika ada Dovi ya, gue gak terlalu berharap banyak dia bakalan tampil moncer saat seperti sama seperti saat bersama Ducati. Gue nggak berharap seperti itu. Yang jelas, ya, yang jelas, uh, Dovi ini ya kan pakai motornya Franco Morbidelli notabene motor tahun 2019 dan itu motor yang sudah usang, sudah tua dan otomatis gue nggak terlalu berharap banyak. Jadi kalau misalnya Dovi naik motor ini penampilannya jeblok, ya maklumin aja ya, jangan pada protes kenapa lu rekrut pembalap tua sekelas Dovi ya. Jadi gua tegasin, kalau misalnya Dovi tampil buruk bersama motor WZR M1 milik Franco Morbidelli ini motor tahun 2019 bukan motor tahun 2020, apalagi motor musim ini. Yang mendapatkan jatah motor musim 2021 ini adalah Valentino Rossi ya. Oke. Ya syukur-syukur bisa masuk top top 10 lah, lumayan. Oke. Terus kita lanjut ke Franco Morbidelli ya. Franco Morbidelli itu naik ke pabrikan ya. Meskipun Yamaha belum secara resmi mengumumkan apakah akan memakai jasa Franco Morbidelli untuk musim depan, gue juga belum tahu. Tapi yang jelas MotoGP sudah mengumumkan bahwa si Franco Morbidelli ini bakalan naik ke pabrikan Yamaha untuk MotoGP 2021 ini menggantikan posisi Maverick Vinales. Ini keuntungan bagus buat si Franco Morbidelli karena ya selain eh, mengingat penampilan musim lalu ya kan dia runner up MotoGP dan sekarang ancur-ancuran ya, mulai penampilannya nggak konsisten, nggak mendapatkan support yang bagus dari Yamaha. Terus yang ketiga didera cedera juga lutut kirinya kalau nggak salah tuh dia habis operasi dan kemungkinan dia comeback ke MotoGP itu sekitar ya bulan September bulan depan, otomatis di seri MotoGP Misano dia bisa comeback. Ya gue berharap kalau si Franco Morbidelli ini bisa tampil lah, bisa menunjukkan kualitasnya sama seperti MotoGP 2020 musim kemarin. Ya itu kan penampilannya gila, dia di atasnya Fabio Quartararo yang sempat menjadi bayang-bayang di tahun 2019, menjadi bayang-bayangnya Franco Morbidelli. Akhirnya dia bisa lepas dari bayang-bayang tersebut, dia bisa fight for championship dan dia yakin dia bisa menang ya. Andai saja pas di GP Valencia si Juan Mir gak menang, otomatis si Dovi masih punya peluang untuk meraih gelar juara dunia di MotoGP 2020 ya. Meskipun kecil kemungkinan dia bisa meraih uh, champion di 2020, tapi gak menutup kemungkinan ini this is race, jadi apapun bisa terjadi ya. Untuk penampilan gue menurut gue Morbidelli tahun 2021 ini so very bad ya. Gue nggak suka penampilan Morbidelli musim ini ya, bukan karena skillnya yang nggak bagus tapi motornya yang nggak mensupport gaya balapnya, yang nggak mensupport semua uh, kelebihan yang dimiliki oleh Franco Morbidelli ya. Memang motornya aja yang nggak support, Yamaha ini nggak mensupport si Morbidelli. Jadi kalau misalnya Morbidelli tampil buruk di MotoGP 2021 ini di paruh pertama ya, itu murni karena motornya itu motor tua, motor 2019 sama seperti yang dipakai oleh Luca Marini sama Enea Bastianini musim ini ya, di tahun 2021 ini sama persis.
ya, memakai motor spesifikasi tahun 2019, dan lu bayangin ini 2021, selang 2 musim, itu kan otomatis motor, wah, udah lama dong ya, udah lama, terus lu kasih buat pengembangan lagi, apa yang mau lu kembangin dari motor 2019 gitu ya kan. Gue nggak tahu pola pikirnya Yamaha, tapi yang jelas ini suatu kesalahan bila Yamaha mencampakkan atau menganaktirikan sosok Franco Morbidelli ini. Lu bisa kasih Franco Morbidelli motor yang sama dengan Quartararo. Quartararo bukanlah apa-apa buat Franco Morbidelli. Itu sudah terbukti di tahun 2020. Morbidelli memakai motor 2019, sedangkan Fabio Quartararo menggunakan spesifikasi motor tahun 2020. Terbukti Quartararo nggak ada apa-apanya sama Franco Morbidelli. Franco Morbidelli di atasnya Quartararo. Terus ada Maverick Vinales yang resmi akan mengetes motor RSGP di Misano ya, tanggal 31 sampai tanggal 1 September ya. Jadi di akhir bulan ini ya, Vinales sudah ready, sudah siap untuk memberikan masukan atau first impression dia kepada Aprilia. Apa sih yang perlu diimprove oleh Aprilia ya? Otomatis Aprilia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang emas ini dong ya, yang nggak datang selama 2 kali dalam kejuaraan dunia balap MotoGP ya. Ya. Ini kan otomatis sangat apa ya? Kalau gue bilang keputusan yang tepat yang akan diambil oleh Aprilia. Kenapa? Karena Vinales ini ya, dia akan mencoba salah satu motor yang akan ia kendarai untuk MotoGP musim 2022. Ya kemungkinan dia akan naik motor ini nanti di Aragon. Kemungkinan ya dia bisa bisa ngambil jatah wildcard dari Andrea Dovizioso yang mungkin sempat sudah diproyeksikan, tapi ya nggak, belum 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 diambil juga sama Dovi. Jadi kemungkinannya ini kan masih ada wildcard. Jadi wildcard ini masih bisa dipakai ya. Wildcard ini beda dengan pembalap pengganti. Jadi wildcard ini sendiri ya, dia pembalap yang akan ikut balapan bersama bersama tim uh, tim Aprilia. Terkecuali kalau dia juga bisa menggantikan posisinya dari siapa, Lorenzo Savadori ya, pembalap reguler. Dia bisa menjadi pembalap reguler, tapi dengan catatan si Lorenzo Savadori ini sementara harus rehat ya. Entah apapun alasannya, yang jelas Aprilia pasti akan menggunakan segala cara untuk bisa membuat Vinales ini tampil di MotoGP 2021 ini untuk sisa balapan, entah itu hanya beberapa balapan, entah itu 3 atau ya 2 balapan, mungkin itu akan dilakukan oleh Aprilia. Kenapa? Karena ini juga penting. Kenapa penting? Karena kalau hanya mengacu pada tes saja, itu kurang. Karena catatan waktu itu juga nggak bisa menjadi acuan untuk suatu pembalap bisa tampil bagus di balapan ya. Tapi simulasi langsung lah ya. Apalagi simulasi balapan saat mencari catatan waktu itu juga nggak berpengaruh kalau gue bilang ya. Yang penting lu harus balapan dulu ya. Lu balapan dengan pembalap lain di race, itu lu bisa menentukan apa yang kurang dari motor ini, apa yang masih harus diimprove dari motor RSGP ini. Jadi Vinales ini salah satu tipikal rider yang cukup sensitif dengan segala hal kecil ya dari motor. Jika motornya ini bermasalah, dia akan sangat sensitif dengan motor ini ya, dengan motor, contohnya dengan motor Yamaha. Saat dia merasakan tidak ada kenyamanan dengan motor Yamaha, dia akan langsung secara refleks dia akan memberikan suatu statement bahwa motor ini masih ada yang kurang, masih belum siap. Jadi kalau Vinales ini sudah menemukan setup yang cocok dengan apa, dengan Aprilia, dia akan tampil cepat, dia akan tampil sangat-sangat sangat-sangat cepat karena dia adalah tipikal pembalap cepat ya. Jadi Vinales juga kalau gue bilang ini
bakalan bakalan klop sama Aprilia. Kenapa gue bakalan bilang Vinales bakal klop sama Aprilia? Oke, sekarang kita lihat kinerja Aprilia. Kinerja Aprilia ini ya adalah salah satu tim yang mendengarkan semua masukan yang diberikan oleh para pembalapnya. Seperti Suzuki contohnya ya. Kenapa Suzuki bisa bagus di musim-musim terakhir ini? Ya karena kerja tim mereka, filosofi tim mereka itu mendengarkan semua apa yang dikeluhkan oleh pembalapnya. Ya, jadi Aprilia ini tidak hanya mengandalkan satu pembalap, tapi semua pembalap. Ya, mulai dari pembalap reguler, terus pembalap test rider mereka, itu semuanya diikutin ya, didengerin. Hampir sama kayak ya eh, hampir sama kayak siapa? Eh, si KTM juga ya. KTM mendengarkan semua pembalapnya ya, pembalap reguler, pembalap satelitnya, pembalap test rider mereka, apalagi test rider mereka kan Dani Pedrosa, itu otomatis akan didengarkan. Kenapa gue bilang Vinales bakalan cocok? Ya karena Vinales ingin membuat motor sesuai dengan karakteristiknya, dan Aprilia pasti bisa menjabani itu semua dan bisa menuruti keinginan Maverick Vinales ini ya. Jadi Vinales ini akan memberikan suatu improve yang kalau gue bilang cukup bagus. Kenapa? Karena dia punya data milik Suzuki juga ya. Dia tuh nggak akan lupa dengan setup motor Suzuki di tahun 2016. Ya, itu jelas gak beda jauh sama motor Suzuki yang sekarang. Karena motor Suzuki dari segi segi beberapa nggak ada yang banyak berubah. Terus dari Yamaha ya, dari pertama dia gabung Yamaha hingga sekarang, tentunya itu akan menjadi formula penting buat Aprilia ya. Terus Aprilia sudah kemasukan DNA-nya dari motor Desmosedici GP 2020 atau milik Ducati ya. Dari mana asalnya Ducati ini? Ya dari Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso juga sempat mengetes motor ini di Jerez selama 2 hari, terus di Mugello ya. Terus ini kan menjadi salah satu hal yang paling positif kalau gue bilang. Motor ini adalah salah satu motor replika kalau gue bilang ya. Aprilia ini sudah hampir menyamai replika motor dari Ducati Desmosedici ya. Lu lihat dari segi tampilan ya, segi firing ya, mereka berubah total hampir 90 derajat, mereka tuh berubah 180 derajat ya. Mereka sudah mengubah desain mesin, terus mereka juga sudah mengubah detail-detail kecil kayak misalnya ada kotak box di belakang motor Aprilia. Ini juga salah satu desain baru yang gue lihat di MotoGP 2021 ini. Terus firing depan, winglet aerodinamikanya ya, aero firingnya itu terlihat hampir serupa lah kalau gue bilang sama Ducati. Kenapa? Ya karena Dovi yang bikin gitu. Ya gue tahu ini memang sejak musim kemarin, tapi otomatis kan dengan musim ini dengan hadirnya Dovizioso. Loh, sekarang Dovizioso sama ada juga DNA KTM kalau gue bilang. Kenapa? Karena ada Brendel Smith juga ya. Brendel Smith juga sempat di KTM, otomatis kan punya DNA KTM. Ya kan? Udah punya KTM, udah punya Ducati, dan sekarang bakalan punya dua lagi, Yamaha sama Suzuki. Kurang lengkap apa lagi coba. Sedangkan KTM sudah punya Yamaha, sudah punya intinya sudah punya Yamaha, terus punya Honda, ya kan? Punya Honda dari siapa? Dari Pedrosa. Dan itu sudah itu kalau gue bilang hampir semua formula ini bakal disatukan menjadi satu kesatuan untuk motor RSGP ini. Jadi motor RSGP ini kemungkinan besar untuk musim depan akan jauh lebih mudah lagi untuk dikendarai ya. Karena Vinales juga sensitif terhadap motor yang kurang nyaman kalau di tikungan ya. Karena dia juga tipikal pembalap yang agresif. Dengan mesin V4 ini mungkin dia akan jauh lebih baik lagi. Dan gue bilang ya it's
ya nggak buruk lah, ya buruk bilang, not bad. Oke, mungkin sekian aja ya dari gua. Oke, kalau mungkin ada yang baru, gua akan langsung bikin video, langsung gua bahas ya secara secara lengkap untuk ke dalamnya. Oke, thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.